Bayangkan, Anda adalah seorang pembunuh bayaran yang baru saja resign dari kantor untuk menikah. Tapi baru 2 minggu nikah, istrimu meninggal dan hanya menyisakan seekor anjing. Tapi malah anjingnya dibunuh dan rumahmu dirampok. Inilah cerita John Wick. Film dibuka dengan si John yang sedang terluka parah dan duduk di jalan sambil menonton video mendiang istrinya. Kemudian John pun menaiki mobil dan pergi ke tempat pemakaman istrinya. Di sana terlihat seorang teman lama John yang bernama Marcus datang dan memberi semangat kepada John. Ketika sampai di rumah, John pun didatangi seorang kurir paket yang ternyata paket yang dikirimkan adalah titipan dari istrinya John yang meninggal. Here you go. Good night. Ternyata paket yang dititipkan istrinya adalah seekor anjing yang dititipkan kepada John untuk menemani John ketika istrinya tiada. John pun menganggap anjingnya seperti anaknya sendiri karena hanya anjing ini yang tersisa dari kenangan bersama istrinya. Scene berpindah ke John yang sedang mengisi bensin. Kemudian didatangi seorang anak muda yang ternyata suka terhadap mobilnya John. John pun mengatakan bahwa mobilnya tidak untuk dijual. Namun si anak muda ini malah ngeyel dan mengatakan bahwa semua ada harganya jalang. John pun tidak peduli dan meneruskan perjalanan. Di malam hari, John pun terbangun karena anjingnya yang menggonggong. John pun mengira anjingnya ini buang air kecil dan ingin menemaninya. Namun ternyata ketika John keluar dari kamar mandi, ia dipukul dan dikeroyok oleh orang yang memakai topeng. Mereka juga membunuh anjingnya dan mengambil mobilnya. Sesuai tebakan kalian, orang yang mencuri mobil dan membunuh anjingnya John adalah anak muda yang ditemui John di pom bensin tadi. Ya, anak muda ini bernama Losef Tarasov. Losef pun membawa mobilnya ke bengkel terdekat untuk dimodifikasi dan mendapat surat-surat baru. Pemilik bengkel ini bernama Aurelio. Aurelio pun bertanya dari mana ia mendapat mobil itu. Losef pun menjawab bahwa mobil itu ia curi dari seorang pria tua kesepian. Serta Losef juga tertawa bahwa ia telah membunuh anjingnya. Manajer bengkel itu pun memukul Losef secara tiba-tiba dan mengusir mereka. Ternyata John Wick juga mendatangi bengkel itu dan bertanya kepada Aurelio siapa yang telah mencuri mobilnya. Aurelio pun memberitahu John bahwa anak muda yang mencuri mobilnya adalah Losef Tarasov yang ternyata adalah anak dari bos besar mafia yang bernama Vigo Tarasov. Aurelio pun meminjamkan John Wick mobil untuk sementara. Scene berpindah ke Aurelio yang ditelepon oleh Vigo. Vigo pun bertanya mengapa ia pukul anaknya. Because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Oh. Ketika Vigo bertemu Losef, Losef tidak mengira ayahnya akan memukulnya. Ayahnya bahkan berkata, bukan perbuatannya yang membuatnya marah, tapi kepada siapa ia melakukannya. Vigo pun memberitahu Losef bahwa John Wick ternyata adalah mantan pembunuh bayaran yang bekerja untuk Vigo. Vigo menyebut John Wick adalah orang yang dikirim untuk membunuh hantu. Bahkan ia pernah membunuh 3 orang hanya menggunakan sebuah pensil. Hello, John. Vigo pun meminta anak buahnya untuk membunuh John di kediamannya. Namun seperti perkiraan kita, semua anak buahnya Vigo dibantai habis di rumahnya. Scene berpindah ke John Wick yang sampai di Hotel Continental. Saya jelaskan sedikit. Hotel Continental adalah tempat perlindungan bagi para pembunuh bayaran. Di sana mereka bisa beristirahat dan bertransaksi dengan aman selama mematuhi aturan. Aturannya adalah tidak boleh ada pembunuhan di dalam hotel. Hotel ini beroperasi di bawah High Table atau organisasi kriminal tertinggi yang mengendalikan dunia bawah tanah. John kemudian memesan kamar dan ternyata resepsionisnya masih mengenal John. John pun pergi ke ruang bawah tanah hotel.
John pun bertemu Winston, si pemilik hotel di sana. Ternyata John mendatangi Winston karena ingin bertanya di mana Losef disembunyikan. Winston pun memberitahu John dan memperingatkan bahwa dilarang berbisnis di area lingkungan hotel. Dalam konteks ini, artinya John dilarang membunuh di dalam lingkungan hotel. Losef ternyata berada di sebuah klub malam yang dijaga ketat oleh pasukan ayahnya. John pun datang sendiri ke sana dan membantai satu persatu anak buahnya Vigo. John pun sempat terluka parah dan gagal membunuh Losef karena Losef berhasil kabur. John pun kembali ke hotel untuk beristirahat dan meminta bantuan resepsionis untuk memanggilkan dokter ke kamarnya. Keep it marginal. John diberitahu bahwa ada sebuah gereja yang digunakan Vigo sebagai markas rahasia untuk menyimpan kekayaannya. Dari luar, gereja ini tampak seperti tempat ibadah biasa, tetapi di dalamnya terdapat brankas besar yang berisi uang tunai, dokumen penting, dan barang berharga lainnya. Tempat ini juga dijaga ketat oleh anak buahnya Vigo. John pun pergi ke sana dan membumi hanguskan semuanya. Vigo pun marah dan terpancing ke sana. John menembaki satu persatu anak buahnya, namun John sempat lengah dan ditabrak oleh anak buah Vigo. John pun disekap di sebuah gedung tua, di mana Vigo sangat marah dengan John. Karena hanya seekor anjing, ia rela berbuat begitu banyak. Vigo pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh John. Ketika anak buahnya ingin membunuh John, ternyata Markus sudah berada di atas dan membantu John sekali lagi. John pun berhasil membereskan anak buahnya Vigo dan mencegat Vigo di tengah jalan. John pun meminta agar Vigo memberitahu John di mana anaknya disembunyikan. Vigo pun sudah pasrah dan hanya duduk di kantornya sambil meratapi nasib. John menyusup ke markas di mana Losef disembunyikan dan membunuh satu persatu anak buahnya. Dan akhirnya John menembakkan peluru ke kepala Losef. Vigo pun mendapat telepon bahwa anaknya telah tiada. Scene pun berpindah ke Markus yang telah ketahuan selama ini membantu John Wick dan dibunuh oleh Vigo. Terlihat John pun sudah berada di rumah Markus yang telah tewas dan ia ditelepon oleh Winston yang memberitahu bahwa Vigo akan kabur menggunakan helikopter. John pun mencegat Vigo dan anak buahnya dan berhasil menyingkirkan satu persatu anak buah Vigo sampai yang tersisa hanya Vigo dan John. John pun meladeni Vigo dengan tangan kosong dan berhasil membunuhnya. Be seeing you, John. Setelah pertarungan, John pun terluka parah dan duduk di jalan sambil menonton mendiang istrinya. Ya, ternyata scene ini yang diperlihatkan di awal. John pun masuk ke klinik hewan untuk mengambil perban dan obat-obatan dari klinik untuk mengobati lukanya. Dan ia melihat seekor anjing di sana dan membawanya pulang. Tamat.
Film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tindakan yang dilakukan John ini? Gara-gara seekor anjing, ia sampai harus membantai seluruh geng mafia Rusia. Saya Charles, saya pamit.